Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفع بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, dan malam ini sampai ayat 198 dari surat Al-Baqarah, dan masih berkaitan dengan haji. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Tidak berdosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian, yaitu ketika haji. Dalil ini menjelaskan bahwa dibolehkan seseorang beramal akhirat kemudian menyisipkan tujuannya duniawi dengan syarat niat pahala akhirat atau niat yang mengharapkan pahala akhirat tetap yang menjadi utama. Jadi laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa atas kalian, an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia dari Rabb kalian, yaitu ketika kita berniat untuk melaksanakan haji, kemudian di sela-sela itu kita mencari rezeki Allah atau berdagang, itu dibolehkan. Sebagaimana disebutkan, laisa 'alaikum ismun an tatlubur rizqal halal bittijarah wa ghairaha fi asna'il hajj. Tidak dosa atas kalian untuk mencari rezeki yang halal dengan berdagang atau selainnya di saat dia melaksanakan haji. Atau seperti misalkan dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba ayyabsuta alaihi fi rizqihi wa ayyan sha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang menginginkan diluaskannya ayyabsuta alaihi fi rizqih, diluaskan atasnya rizkinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim ini ibadah. Tapi kalau seseorang meniatkan niat rizkinya diluaskan oleh Allah Ta'ala, niat umurnya dipanjangkan, maka boleh niat itu disisipkan ketika dia bersilaturahim. Dan faedah yang kedua pada ayat ini, Allah tidak menisbahkan karunia atau rezeki kepada keahlian seseorang atau keahlian berdagang atau yang lainnya. Misalkan ya, seseorang yang berhaji lalu
dia menisbahkan kepada dirinya bahwa hasil usahanya, kemampuannya sehingga dia bisa berhaji. Atau orang yang mencari rezeki kemudian diberi oleh Allah Ta'ala, dicukupkan, lalu dia menisbahkan kepada dirinya bahwa dari usahanya, kemampuannya sehingga dia mendapatkan kekayaan atau yang lainnya. Maka dalam ayat ini anta bataghu fadlan min rabbikum, ya, hendaklah kalian mencari fadilah, karunia dari Rabb kalian. Jadi artinya apa yang kita dapat dari apa yang kita usahakan, semua itu karunia Allah SWT. Sehingga di antara faedahnya kita tidak boleh ujub dan sadar bahwa semua yang Allah berikan, kemampuan untuk beribadah maupun kemampuan untuk mendapatkan karunia Allah SWT, itu semua sebabnya dari Allah Ta'ala. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Jika kalian meninggalkan Arafah, maka berzikirlah kepada Allah ketika di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu disebutkan adalah Muzdalifah. Fa idza dafa'tum min Arafatin ba'da wuqufikum fiha yaum at-tasi'. Ketika kalian bertolak dari Arafah setelah wukuf kalian pada hari ke-9, mutawajjihina ila Muzdalifah lailatal 'ashir min Dzulhijjah. Lalu kalian pergi menuju Muzdalifah pada malam 10 pada bulan Dzulhijjah. Wukuf itu di saat tergelincirnya matahari pada hari ke-9 atau hari Arafah. Tergelincirnya matahari itu zuhur, lalu sampai tenggelamnya matahari. Maka ketika matahari tenggelam, masuklah tanggal 10. Ketika itu seseorang jamaah haji berjalan menuju ke Muzdalifah. Fadhkurullaha bitasbihi wat tahlili wad du'a 'indal masy'aril haram bi Muzdalifah. Maka berzikirlah kepada Allah dengan tasbih, tahlil dan berdoa ketika di Masy'aril Haram di Muzdalifah. Masy'ar itu adalah tempat syiar. Masy'ar itu tempat syiar. Al-Haram itu adalah yang haram, yang mulia. Jadi ada Masy'aril Halal, tempat syiar yang halal, ada Masy'aril Haram, tempat syiar yang haram. Sedangkan Arafah itu adalah Masy'aril halal. Jadi Arafah itu tidak masuk wilayah tanah haram. Arafah tidak masuk wilayah tanah haram. Muzdalifah sudah masuk wilayah tanah haram. Makanya fa idza afadtum min Arafah, ketika kalian bertolak dari Arafah, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah indal Masy'aril Haram, ketika di Masy'aril Haram, yaitu mulai masuk di Muzdalifah. Apa saja zikirnya ketika di Muzdalifah? Jadi kalau ketika di Arafah yang dikerjakan pada saat itu jamaah haji, mereka banyak berdoa kepada Allah SWT. Selain setelah salat di jamak qasar zuhur dan asar, mereka berzikir pada Allah SWT. Sebagian ulama mengatakan Arafah artinya i'tiraf, mengakui. Yaitu Arafah adalah tempat untuk mengakui dosa-dosa seorang hamba. Makanya i'tiraful hujjaj bidhunubihim, yaitu pengakuan seorang jamaah haji terhadap dosa-dosa mereka. Dan diriwayatkan bahwa pada saat itu Allah turun ke langit dunia ketika itu. Dan zikir di Muzdalifah, zikir di Muzdalifah, jadi mereka berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah di saat sudah tenggelamnya matahari, ya, kira-kira maghrib
ya, mereka berjalan atau naik kendaraan sampai Muzdalifah, maka di antara zikirnya adalah mereka salat maghrib dan isya di jamak dan di qashar. Ya. Yang kedua adalah mereka mabit bermalam di Muzdalifah salat subuh. Dan yang ketiga, setelah salat subuh mereka berzikir, ya, hingga langit mulai menguning sebelum terbitnya matahari. Ya, sebelum terbitnya matahari. Karena salat ini bagian dari zikir. Disebutkan dalam surah Taha, ya, innas salata li dzikri. Sesungguhnya salat itu adalah zikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau zikir yang dibaca yang lain-lain, ya, seperti tasbih, tahlil, doa, ya. Wadhkurullaha lihidayatihi wadhkuruhu kama hadakum. Ya. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada kalian. Hukum bermalam di Muzdalifah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bagian daripada rukun haji, sehingga orang yang tidak mabit atau bermalam di Muzdalifah batal. Yang kedua adalah wajib, kalau ditinggalkan hanya membayar dam. Ya, yang ketiga adalah sunnah. Ya, banyak jamaah haji yang menganggap, atau pemerintah Indonesia khususnya menganggap sunnah. Jadi mereka meninggalkan mabit di Muzdalifah. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang paling kuat pendapatnya adalah wajib. Di saat itu Rasulullah pernah memberi keringanan kepada orang-orang yang tua, yang lemah atau yang lainnya untuk meninggalkan Muzdalifah meskipun sebelum subuh. Jadi meninggalkan Muzdalifah itu setelah subuh, ya, sebelum terbitnya matahari, mulailah bergerak ke Mina. Jadi kalau diurut itu seperti 3 jari ini, Arafah, Muzdalifah, Mina, ini berjalan begini. Ya, jadi wadhkuruhu kama hadakum, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah memberi hidayah kepada kalian, taufik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan seseorang yang beribadah kepada Allah, ketika dia selesai dari satu ibadah, dianjurkan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selesai mereka dari Muzdalifah, ya, atau dari Arafah, ya, maka dia dianjurkan juga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga untuk menghilangkan rasa bangga diri kepada kita. Ya. Karena pada hakikatnya manusia ini kalau sudah ibadah dia merasa puas dan merasa bangga, ya. Padahal ibadah-ibadah kita dimungkinkan banyak kekurangan, maka ditutuplah dengan zikir. Di antara zikir adalah istighfar atau yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disebutkan dalam surah Ali Imran, ya, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun ketika waktu-waktu sahur. Orang-orang yang memohon ampun ketika waktu sahur ini artinya menjelang subuh. Yang sebelumnya mereka melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud. Lalu di ujungnya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat itu sebelumnya disebutkan was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirin yaitu orang-orang yang sabar, sepanjang hari dia sabar. Was-sadiqin orang-orang yang benar. Wal-munfiqin wal-qanitin orang-orang yang taat. Wal munfiqin orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan dia adalah orang yang memohon istighfar ketika waktu sahur. Artinya sepanjang hari dia beramal saleh, sabar, taat,
benar ibadahnya atau yang lainnya, kemudian dia berinfak di jalan Allah, mungkin dia salat tahajud, dan di akhir ketika sahur dia memohon istighfar kepada Allah. Contoh lain, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ketika kalian selesai menunaikan salat, berzikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan meskipun duduk, wa 'ala junubikum meskipun dalam keadaan berbaring. Jadi keutamaan orang yang berzikir setelah melakukan satu ibadah. Dan tujuan dari zikir itu adalah, diantaranya adalah sehingga dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dia diberi taufik oleh Allah Taala, diberi hidayah sehingga dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadhkuruhu kama hadakum, maka ingatlah kepadanya sebagaimana Allah memberi hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminal dhallin, yang sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang tersesat. Dan disebutkan faqad kuntum min qabli dzalika minal ghafilin an syari'atih, maka sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini mengingatkan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah juga melakukan haji dan umrah, cara-cara yang mereka lakukan banyak kesesatan atau banyak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, ayat yang 199, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Lalu kemudian afidhu, bertolaklah kalian, min haitsu afadhan nas, dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau manusia. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tsumma dfa'u min Arafat kama kana yasna'un nas al-muqtaduna bi Ibrahim alaihi salam. Kemudian bertolaklah kalian dari Arafah sebagaimana manusia melakukan yang menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. La kama kana yasna'u man la yaqifu biha min ahli jahiliyah, bukan sebagaimana orang yang membuat wukuf, ya, seperti orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah pada saat itu wukufnya bukan di Arafah. Sebutkan wukuf mereka itu di Musdalifah, karena mereka berpendapat bahwa mereka itu lahir dan hidup di tanah haram. Tidak mungkin mereka wukuf di tanah halal, maka mereka harus wukuf di tanah haram. Ya, paham maksudnya? Ya, jadi mereka harus wukuf di tanah haram. Pada ayat ini, "Tsumma afidhu", lalu bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah tertib tempat. Tertib tempat itu pada ayat sebelumnya, fa idza afadtum min Arafat, ketika kalian meninggalkan Arafah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka berzikirlah kepada Allah ketika di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah. Maka pada ayat ini, tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak. Ada yang berpendapat yang pertama adalah tertib dari Arafah, Musdalifah, kemudian bertolak dari Musdalifah menuju ke Mina. Yang pendapat kedua, tetap disebutkan bertolak dari Arafah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Jadi bertolak dari Arafah, maka
Jangan seperti orang-orang jahiliyah, mereka yang hajinya tidak bertolak dari Arafah atau tidak wukuf di Arafah, ya, tapi wukuf di Muzdalifah. Fadhkuru wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini diulang lagi bahwa ketika seseorang setelah dia melakukan satu ibadah, maka untuk menuju ibadah berikutnya dianjurkan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan istighfar adalah menghilangkan rasa ujub kita. Dan kedua adalah menutupi kekurangan-kekurangan daripada ibadah kita. Watlubu maghfirah minallahi ala taqsirikum fi ada'i ma syara'. Maka mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kalian ketika menunaikan apa yang Allah syariatkan. Innallaha ghafurun liman taba min ibadi rahim bihim. Sesungguhnya Allah Maha mengampun orang yang bertaubat dari hambanya dan Maha penyayang kepada hambanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini di antara faedahnya adalah kita dilarang, ya, mengikuti cara ibadahnya orang-orang jahiliyah, yaitu ketika mereka wukuf tidak di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Dan ini adalah cara ibadah yang bid'ah, tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan manasik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dan di antara orang-orang yang wukuf di Arafah itu, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ushidukum malaikati anni qad ghafartu lahum." Ya, saksikan, ya, disaksikan oleh malaikatku kalian bahwa aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi subhanallah, orang yang ketika di Arafah banyak berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dan mengakui dosa-dosanya, dan dia insyaallah diampunkan dosa-dosanya. Dan juga kesimpulannya, ayat-ayat ini termasuk dalil tentang pentingnya beristighfar ketika setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-200, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian selesai dari manasik haji, yaitu akhir dari manasik haji adalah tahallul, setelah mereka mencukur rambutnya selesai, maka fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, seperti kalian mengingat-ingat, menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau bahkan lebih daripada itu. Dan dikisahkan bahwa sebagian orang-orang jahiliyah pada saat itu, ketika mereka selesai jamarat, ya, selesai melempar jumrah pada jumrah Aqabah, ya, mereka antara satu dengan yang lainnya membanggakan nenek moyang mereka, disebut-sebut, dan mereka menyuarakan, mengatakan bahwa dahulu nenek moyang saya yang senantiasa memberi makan dan minum jamaah haji dan yang lain-lain. Mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan dan mereka berbangga-bangga dengan jasa-jasa nenek moyang mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian selesai manasik, ya, maka berzikirlah kepada Allah, ya, seperti kalian dulu membangga-banggakan, ya, menyuarakan, ya, setelah selesai menyebut-nyebut nenek moyang mereka. Bahkan kepada Allah hendaklah kalian menyebut lebih semangat, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza anhaitum a'mal al-hajj
wa faraghtum minha fadhkurullaha wa aktsiru minats tsana'i 'alaihi. Apabila kalian selesai dari amalan-amalan haji dan selesai dari semuanya itu, maka berzikirlah kepada Allah dan banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kafakhrikum bi abaikum wa thana'akum 'alaihim, seperti kalian membangga-banggakan ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian dan memuji nenek-nenek moyang kalian. Au ashadda dzikra min dzikri abaikum, bahkan kepada Allah hendaklah lebih dahsyat, ya, lebih semangat zikirnya daripada menyebut nenek moyang kalian. Di anna kulla ni'matin tatana'amuna biha hiya minhu subhanahu wa ta'ala. Karena semua nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang Allah berikan kepada semua makhluknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika nenek moyang mereka memberi fasilitas, ya, makanan, minuman kepada jamaah haji atau yang lainnya, pada hakikatnya semua itu nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dibanggakan. Justru yang perlu dipuji-puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ini disebutkan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berkata, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, sedangkan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Ini ada satu kelompok pertama, yaitu pada masa jahiliyah atau orang-orang jahiliyah. Mereka ketika selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa yang diminta adalah hanya kebaikan di dunia. Ya, hanya kebaikan di dunia. Lalu Allah firmankan, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq", maka baginya di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apapun. Wa minhum may yaqulu, pada ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di antara manusia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara contoh doa ketika seseorang selesai menunaikan manasik haji adalah banyak berdoa kepada Allah, meminta kebaikan di dunia dan meminta kebaikan di akhirat. Sedangkan orang-orang jahiliyah pada saat itu mereka hanya meminta kebaikan di dunia. Di antara faedahnya pada ayat ini Allah menjelaskan dua bentuk manusia. Ada manusia yang meminta dunia saja, ada manusia yang meminta dunia dan akhirat. Meskipun manusia ini meminta dunia saja, dan meskipun mereka menyekutukan Allah, syirik, bahkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan Allah mengabulkan permintaannya untuk di dunia. Tetapi di akhirat mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwa meskipun ini adalah orang fasik, kadang Allah Ta'ala kabulkan doanya, dan mengabulkan doanya orang fasik atau orang kafir bukan berarti seseorang itu memiliki kemuliaan, ya, atau bukan berarti Allah Ta'ala sayang kepada mereka. Subhanallah, misalkan orang datang ke kuburan minta ke kuburan, ya, lalu yang mereka minta untuk dunianya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya, bukan berarti, ya, orang tersebut
ya, atau orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada seorang datang kepada dia minta ya untuk dunia atau yang lainnya, padahal orang ini adalah orang yang fasik. Ya. Orang fasik mungkin dianggap kiai atau yang lainnya, ya. Lalu permintaannya dikabulkan, ya, sehingga orang yang tawassul tadi, ya, apa yang dia inginkan untuk dunianya diberikan, ya. Maka pengkabulan doa ini bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah taala adalah ketika doanya untuk akhirat dikabulkan. Ketika doanya untuk akhirat, untuk ketaatan dikabulkan Allah taala. Misalkan dia berdoa kepada Allah taala, mudah-mudahan dibangunkan salat malam sehingga bisa salat malam, mudah-mudahan bisa khatam Quran, mudah-mudahan ya istiqamah ibadah, ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji atau yang lainnya. Kemudian Allah kabulkan doa-doa dia, ya, maka ini adalah satu kemuliaan ketika seseorang berdoa untuk akhirat kemudian Allah kabulkan doanya. Hadirin melakukan Allah SWT. Dan juga ini merupakan dalil bahwa boleh kita meminta dunia selain akhirat. Dan juga dalil tentang pentingnya kita takut terhadap neraka atau siksa Allah Ta'ala. Di antara hamba Rahman, ibadur Rahman disebutkan dalam surat Al-Furqan, doanya walladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah palingkan kami dari azab jahannam, inna adzabaha kana gharamah, sesungguhnya azab jahannam adalah azab yang sangat pedih. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk syariat bahwa kita takut kepada siksa Allah taala dan memohon kepada Allah taala untuk dihindarkan daripada siksanya. Pada ayat berikutnya 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu adalah akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan sesungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Ayat ini menegaskan lagi tentang golongan-golongan orang-orang tadi yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Setidaknya ada orang yang berdoa menginginkan atau meminta dunia, ada orang berdoa meminta akhirat, ada orang berdoa meminta dunia dan akhirat, ya. Jadi kemuliaan, ya, adalah bukan doa dunianya yang dikabulkan saja, tetapi juga doa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikabulkan. Karena tadi orang-orang kafir atau orang-orang fasik pun berdoa meminta, ya, usahanya lancar dan yang lain-lain, meskipun dengan cara mereka cara-cara yang syirik atau yang lainnya, dan Allah kabulkan, ya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, ya, merasa bahwa doanya diterima oleh Allah Ta'ala sehingga tokonya laris atau yang lainnya, ya. Ini bukan satu kemuliaan atau kasih sayang Allah terhadap mereka atau yang lainnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Artinya sari', cepat, ya, hisab Allah adalah akan datang dengan segera, ya. Kalau lambat atau jauh, ya, maka itu seakan-akan mustahil. Maka sari'ul hisab, cepat hisabnya, artinya juga Allah tidak sulit menghisab hambanya yang begitu banyak, ya. Maka Allah akan menghitung mereka dengan cepat antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah ketika memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa, tidak sulit bagi Allah SWT. Meskipun dalam satu saat ada sekian ribu, sekian juta orang yang
diwafatkan. Atau Allah tidak sulit bagi Allah Ta'ala untuk memberikan atau membagikan rezeki kepada semua makhluknya yang saat ini pada waktu yang bersamaan. Ya. Jadi bagi Allah Ta'ala menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, mudah bagi Allah untuk menghisap mereka. Pada ayat yang berikutnya 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ada lafaz fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Kalau fi ayyamin ma'lumat disebutkan oleh para ulama yaitu 5 hari waktu haji, yaitu mulai di Arafah, Musdalifah, dan di Mina. Ya, itu lebih kurang 5 hari. Ya, di Arafah 1 hari, Musdalifah 1 hari, di Mina bisa 3 hari, ya, atau 6 hari. Ya, 3 atau 4 hari. Sedangkan ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik. Jadi berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13. Jadi artinya ketika seseorang sudah tanggal 10 di Muzdalifah, kemudian bergerak menuju Mina, kemudian setelah Jumrah Aqabah mereka duduk di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13, ya, maka diperintahkan oleh Allah saat itu apapun keadaannya mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang bersegera dalam 2 hari maka tidak dosa atasnya, dan barang siapa yang mengakhirkan hingga 3 hari maka tidak dosa atasnya. Artinya dalam istilah haji ada nafar awal, nafar tsani. Ya, nafar awal itu dia meninggalkan Mina pada tanggal 12. Nafar tsani dia meninggalkan Mina pada tanggal 13. Ya, kalau kita selesai lempar jumrah itu pada tanggal 11, 12 selesai, dan kita mampu meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari, maka kita boleh meninggalkan Mina. Tapi kalau kita di Mina matahari sudah tenggelam, maka wajib kita tetap tinggal di Mina sampai besoknya tanggal 13. Dan mana yang afdal? Yang afdal adalah nafar tsani. Ya, yang afdal adalah dia lama di Mina, ya, sehingga dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala isma 'alaihi, maka tidak dosa atasnya. Para ulama khilaf mengenai ini, artinya tidak dosa atasnya. Siapa yang mengambil nafar awal tidak dosa, dan siapa yang mengambil nafar tsani tidak dosa. Ya, artinya siapa yang keluar dari Mina tanggal 12 tidak dosa, dan siapa yang keluar dari Mina tanggal 13 Dzulhijjah tidak dosa atasnya. Ini pendapat kebanyakan para ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, fala isma 'alaih, artinya tidak ada dosa atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya dihapuskan dosanya. Barang siapa yang nafar awal, dosanya juga dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang nafar tsani, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Jadi bagi orang yang bertakwa, tunggu lanjut aja. Bagi orang yang bertakwa, meskipun dia nafar awal ataupun nafar tsani, maka tetap dia akan dihapuskan dosanya Allah Ta'ala, karena kedua-duanya adalah satu ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan
alasan ya yang disebutkan oleh Ibnu Jarir atau dipilihnya pendapat ini adalah nafar awal dan nafar tsani adalah sama-sama ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, sama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi manapun yang dia pilih, maka dia insya Allah akan dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama kita bacakan 198, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian, yaitu ketika haji. Maka pada saat itu orang menyangka bahwa berdagang sambil berhaji ini adalah dosa. Ya. Maka Allah Ta'ala firmankan tidak dosa atas kalian. Artinya ada perbedaan. Ya. Dagang ini urusan dunia, haji adalah urusan ibadah. Sedangkan nafar awal dan nafar tsani ini sama-sama urusan ibadah. Nafar awal juga ibadah, nafar tsani juga ibadah. Maka ayat ini menurut Ibnu Jarir yang tepat adalah fala isma alaihi, maka dia diampunkan dosanya, bukan tidak mengapa, dengan makna artinya tidak dosa ya. Jadi tidak dosa atau mubah, dia boleh pilih ini atau pilih ini, tapi maknanya difahami adalah dihilangkan dosanya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam satu riwayat, man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang haji, dia tidak maksiat dan tidak fasik kepada Allah, maka dia pulang darinya atau dihilangkan dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya. Kita adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Di antara keutamaan orang yang haji adalah dihapuskan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang awal, maka dia seakan-akan anak yang baru lahir dari ibunya. Dalam riwayat lain, al-umratu ilal umrah kaffaratun bainahuma. Umrah satu ke umrah yang lainnya itu sebagai penghapus dosa antara keduanya. Wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dalam riwayat yang lain, tabi'u bainal hajji wal umrah. Ikutilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Karena keduanya adalah akan menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfi al-kiru khabathal hadid. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan keraknya besi. Walaysa lil hajji mabrura thawabun illal jannah. Dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Artinya hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah-faedah atau kesimpulan dari ayat-ayat yang kita bacakan, yang pertama adalah masyru'iyatul iktsari min dzikrillah ta'ala 'inda itmami naskil haji. Dimasyru'kan atau disyariatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala ketika sempurna atau selesai menunaikan manasik haji. Jadi kalau selesai itu, kalau umumnya orang dia bercerita, ya, cerita sana cerita sini, mungkin keajaiban yang dia dapat ketika itu, dia cerita sana cerita sini, ya, lupa daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Dan cerita itu berulang-ulang, ketemu orang yang lain dia cerita ulang lagi, ketemu orang lain dia cerita ulang lagi apa yang lainnya, atau cerita kesusahan-kesusahan, cerita kemudahan-kemudahan apa yang lainnya. Pada hakikatnya kalau kita diberi kesusahan tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan malah banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan di antaranya dari faedah-faedahnya ikhtilafu maqasidin nas. Ada perbedaan tujuan-tujuan manusia. Faminhum man ja'ala hammahu dunya. Sebagian orang ada yang menjadikan keinginannya hanya dunia saja. Fala yas'alu rabbahu ghairaha. Dan dia tidak mau minta kepada Allah Ta'ala selain dunia. Dunia saja yang diminta. Ya. Wa minhum man yas'aluhu khairat dunya wal akhirah. Sebagian orang ada yang meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Wa hadha huwal muwaffiq. Maka orang ini adalah orang yang mendapatkan hidayah. Di antara faedah berikutnya adalah at-taqwa haqiqatun la takunu bi kasratil a'mali faqat. Takwa itu adalah satu hakikat atau tujuan, tidak hanya dengan banyaknya amal saja. Jadi dia mau nafar awal, ya, tanggal 12 meninggalkan Mina, atau mau nafar tsani tanggal 13 meninggalkan Mina, ya, bukan dihitung banyaknya orang yang mendapatkan keutamaan, tetapi ketakwaannya lah yang menentukannya. Wa innama bimutaba'ati huda syariah wal iltizam biha, yaitu dengan cara mengikuti petunjuk syariat dan berpegang teguh untuk mengerjakan syariat tersebut. Ini adalah di antara faedah-faedah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah haji lagi, yang belum haji mudah-mudahan segera haji. Karena jika ada kesempatan, ya, ada keluasan rezeki,
maka mendahulukan perintah Allah Ta'ala adalah utama. Ya, ada orang hitung-hitung, ini bikin modal aja dulu, ya, atau bikin ini atau yang ini. Padahal Allah Ta'ala mengatakan haji itu menghapuskan kefakiran dan dosa. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan termasuk hadis yang sahih. Seperti mana kerak, ya, hilang oleh tangan pandai, kerak besi bisa hilang dengan alat pandai besi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ana dan antum semua. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.